kekuasaan tidak seharusnya dikip sendiri. Ini menurut Mas Burhan tidak relevan. Tanggapan Anda? Iya, memang secara ideal sebetulnya adalah sebagai koalisi maupun sebagai oposisi, sebetulnya dua-duanya sangat terhormat jika memang menjalankan fungsi masing-masing dan tidak destruktif, dengan catatan seperti itu. Tapi yang terjadi di Indonesia memang tidak sepenuhnya itu bisa difungsikan apakah sebagai oposisi yang baik ataukah sebagai koalisi yang baik. Asalkan tidak terlalu diametral, tidak mengeras, tidak menimbulkan eskalasi politik yang berlebihan, dua-duanya saya kira terhormat. Dan tradisi ini sebetulnya harus mulai kita budayakan dalam konteks politik nasional kita, sehingga orang tidak semata-mata berbondong di kekuasaan, tapi ada juga yang menjaga check and balance terhadap kekuasaan itu. Tapi bukankah itu merupakan sifat harfiah dari oposisi? Misalnya di Amerika Serikat, Demokrat Republik sampai ada namanya tutup pemerintahan di sana. Kemudian Republik yang begitu menolak Obamacare di sana. Bukan ini merupakan suatu hal yang seharusnya ada dan memang biasa terjadi? Iya, tapi fakta politiknya bahwa budaya politik di Republik kita ini tidak seperti itu. Kita misalnya ambil contoh, misalnya pengalaman saya 10 tahun di DPR tentu boleh misalnya di dalam tanda kutip masing-masing partai itu melakukan koalisi, tapi begitu pembahasan di DPR sangat kompromistik. Dan saya yakin itu. Nah, oleh karena itu ini harus paralel juga koalisi ini juga di dalam DPR sekarang ini. Ini kan yang Undang-Undang MD3 sekarang yang sudah diketuk dan kami keluar walkout itu adalah undang-undang yang sangat dipaksakan dan malam itu juga harus diketuk sehari sebelum pemilihan presiden dan kesannya terburu-buru begitu dan tidak ada alasan yang sangat rasional untuk menunda 1 atau 2 hari. Dan di situ terjadi bahwa eskalasi politik itu terjadi. Ini yang akan dikhawatirkan. Karena di situ pemilihan DPR, alat kelengkapan dewan, komisi, bahkan sampai di tingkat pansus itu dilakukan voting. Dan ini di luar kebiasaan DPR yang ada. Karena DPR yang ada selama ini adalah ada sikap kebersamaan yang kuat. Kemudian ada sikap kekeluargaan yang kuat, tapi dicederai oleh konsep yang zero sum game lah kurang lebih seperti itu. Bukankah asal misalnya 50% lebih itu sudah merupakan angka yang aman, Mas Marwan? Tidak harus sampai 70% misalnya. Itu asumsinya jika terjadi koherensi antara koalisi di pemerintahan dengan koalisi di parlemen. Jadi kita punya 3 arena sebenarnya, Rory. Ada arena pemilu, ada arena pemerintahan, ada arena parlemen. Nah, seyogianya itu ada interkoneksi antar 3 arena ini. Kalau misalnya pemilu kalah, dia harusnya menjadi oposisi di parlemen. Tetapi kalau misalnya dia menang, dia menjadi the ruling party di pemerintahan. Ada interkoneksi, seharusnya seperti itu. Tetapi dalam pola politik atau interaksi politik di Indonesia itu nggak seperti itu, persis yang disampaikan oleh Mas Marwan. Cuma lagi-lagi, posisi saya, itu bagaimana kita memperbaiki desain kelembagaan politik kita. Yang membuat oposisi seolah-olah tidak ada insentifnya. Misalnya kalau di Eropa, menjadi partai oposisi itu ada insentifnya. Ketua Banggar, badan anggaran, itu dikuasai oleh oposisi, bagian dari mekanisme checks and balances. Nah, ini yang harusnya dibangun gitu. Ada insentif buat partai untuk menjadi partai oposisi. Karena menjadi oposisi atau menjadi koalisi itu sama terhormatnya, sama nilainya, sama sumbangannya bagi kebajikan demokrasi gitu. Yang tapi ini adalah kalau di sini kuenya ya, Mas. Di sini kuenya tidak sama. Ini yang kemudian membuat partai yang kalah, yang tidak ikut iuran tadi, tiba-tiba ikut menjadi semacam free rider. Tapi kalau misalnya yang penting begini juga, bahwa partai politik adalah bagian dari wahana demokrasi, alat demokrasi kita. Dan ini harus terus diberdayakan. Dan tidak boleh ini dipotong oleh kekuatan-kekuatan individu yang seolah-olah luar biasa begitu. Pada kenyataannya, pada faktanya juga tidak luar biasa. Ini tradisi ini juga harus kita bangun bersama-sama untuk menyehatkan sekali lagi dan sekaligus pemberdayaan terhadap partai politik. Tapi saya ingin ke Mas Burhan lagi. Mas Burhan, kalau misalnya akhir-akhir ini ada 3 parpol yang mendekat begitu, Golkar, kemudian Demokrat, P3, kita juga belum tahu PKS, kita juga belum tahu PAN. Tapi menurut Mas Burhan, partai-partai mana saja yang sevisi dan juga sejalan dengan Jokowi JK dan nantinya akan mendukung? Tidak hanya asal, sini saya minta jatah bagi menteri misalnya. Kalau dari sisi ideologis ya, sebenarnya
PAN itu lebih dekat ketimbang P3 dari sisi ideologis, karena P3 itu kan ideologinya Islam, susah gitu ya untuk bertemu dengan PD Perjuangan. Sementara dari sisi historis P3 lebih punya kimiawi karena pernah punya pengalaman bekerja sama dengan PD Perjuangan pada masa Megawati Hamzahas. Jadi tergantung sebenarnya soal sevisi itu dalam politik itu sangat cair, sangat elastis, sangat fleksibel. Bisa gitu ya. carikan alasan lah. Bisa dicarikan. Jadi alasan sevisi itu punya 1000 alasan itu buat politisi untuk mencari justifikasi. Tapi tidak harus 5-5-nya masuk Tidak semua. harus, Mas. tidak harus. Karena itu pertimbangan pertama adalah kalkulasi politiknya dulu. Oke. Nah, kalau sekarang ada sekitar 39% kekuatan Jokowi di parlemen, menurut saya dicari itu ya satu atau maksimal 2 partai untuk memenuhi minimal winning coalition, koalisi minimal tetapi solid, disiplin koalisi bisa ditertibkan, bisa dijalankan, dan koalisi antara di pemerintahan dengan parlemen itu kongruen di situ. Maksimal 2 partai. 2 partai. Nah, di situ ada misalnya menurut saya Golkar bagaimanapun pemegang kursi terbesar kedua di parlemen, dan menjadi penting karena Golkar ini menjadi sangat menentukan. Cuma kalau Golkar saja itu juga terlalu riskan, Rory. Kenapa riskan? Kalau misalnya Golkar itu balelo, maka praktis Jokowi langsung kalah voting di parlemen. Jadi apalagi selama ini dikenal sebagai bad boy. Persis. Ya, jadi kalau misalnya Golkar itu bermain 2 kaki, itu daya tawar Golkar langsung tinggi. Tapi di mata Jokowi. posisi JK tidak bisa menghalangi Golkar untuk menjadi bad boy. Kalau di situ, kita Mas. melihat pengalaman 2004-2009, JK bisa menjadi bad boy. Ya, dia bisa menjadi bad cop-nya gitu ya. Dan sekaligus dalam pengertian begini, JK itu bisa mewakafkan dirinya untuk memastikan Golkar tidak balelo, kesana kemari, tidak balelo gitu ya. Tetapi lagi-lagi apakah itu bisa dipastikan? Sementara Pak JK dari awal menyatakan tidak akan menjadi ketua umum Partai Golkar. Dia hanya mengawasi dari luar. Sementara karakter bad boy-nya Golkar itu kan karakter dari Orok itu ya, gitu ya. Ini harus diwaspadai gitu ya. Nah, kalau misalnya Demokrat itu persoalannya adalah sampai sekarang belum mampu menembus pintu hati Megawati. Oke, gitu ya. oke. Tetapi kalau dari sisi ini ya, kenakalannya itu Demokrat lebih bisa dikendalikan daripada Golkar. Tapi begini, Oke, sebentar. Kita harus jeda terlebih dahulu, Oke. Mas Marwan. Tapi nanti saya ingin, kalau tadi Mas Burhan sudah menyampaikan analisanya untuk Golkar dan juga untuk Demokrat, saya ingin bertanya soal PAN ini. PAN ada beberapa sinyalemen yang dimana Pak Hatta tidak hadir pada waktu rapat sebelum hari pencoblosan, yakni di Four Seasons tanggal 20. Kemudian tidak hadir dalam pidato untuk menolak hasil Pilpres. Amin Rais dan anaknya sudah mengakui kemenangan Jokowi JK. Apakah ini memang sinyalemen bagi PAN untuk ke sana? Kita akan tanyakan nanti ke Mas Marwan sesaat lagi. Anda kembali di Bincang Pagi, pemirsa. Saya ingin ke Mas Marwan kembali. Kalau tadi Mas Burhan mengatakan bahwa Demokrat itu lebih bisa diatur daripada Golkar. Nah, sekarang saya ingin bertanya untuk PAN. Ada beberapa sinyalemen seperti Pak Hatta tidak datang di Four Seasons, rapat sebelum pencoblosan. Kemudian tidak datang di deklarasi menolak Pilpres oleh Pak Prabowo. Kemudian juga Amin Rais dan anaknya juga sudah menyatakan selamat terhadap kemenangan Jokowi JK. Apakah akan ada kemungkinan PAN juga akan bergabung? Ya, ini tentu harus kita maknai menjadi 2 makna. Makna yang pertama, informasi yang sangat valid yang saya dapat bahwa memang PAN ingin merapat di dalam koalisi. Bahkan ingin merapat sebelum hasil Pilpres sampai betul. ke MK, Mas? Iya, betul. Bukan hanya sebelum merapat sampai MK, sebelum KPU mengumumkan hasil Pilpres itu, informasi yang valid yang saya dengar bahwa PAN ingin merapat. Tapi saya kira tidak ada persoalan tentang itu. Kita hargai semua, dan tentu nanti ada pembicaraan lebih lanjut Presiden dan Wakil Presiden terpilih bersama ketua-ketua umum partai koalisi. Mana yang lebih visible, Mas? Nah, mana PAN, yang Demokrat, atau Golkar? Ya, tentu akan kita timbang-timbang semuanya nanti kan. Karena kalau niatnya adalah ikhlas untuk perbaikan bangsa dan negara, saya kira itu akan kita pertimbangkan lebih dalam dan lebih jauh. Mana yang kedua adalah sebetulnya jika memang Pak Amin Rais misalnya, anaknya dan Pak Hatta tidak datang di situ, boleh kita maknai bahwa sebetulnya mereka sudah mengakui kemenangan Pak Jokowi dan Pak JK. Dan seharusnya kita sebagai bangsa yang punya etika dan budaya politik kegotong royongan tidak usahlah mengajukan ke Mahkamah Konstitusi. Toh hasilnya juga panjang kan,
itu Kalau sampai misalnya- ya, 7 sampai hampir 8 juta Pak Burhan ya. 8,4 juta selisih. Ini kan luar biasa, nggak mungkin lah rasanya di MK-kan pun itu akan Kemungkinannya tipis sekali. Nah, Itu kalau untuk PAN. Kalau PKS? saya kira untuk PKS juga masih terbuka peluang untuk melakukan komunikasi. Bukan harga mati tidak gitu ya? Dengan catatan bahwa attitude politiknya itu juga harus diperbaiki sedemikian rupa sehingga orang merasa nyaman, merasa secure bahwa yang diajak koalisi ini betul-betul ada niatan keikhlasan yang kuat, bukan semata-mata untuk mencari jabatan atau mencari selamat. Mas Burhan melihat PAN mungkin, PKS juga katanya mungkin asal attitude-nya diubah. Seberapa bisa memperkuat Jokowi JK atau justru malah berkebalikannya? Lagi-lagi untuk konteks PKS dan Gerindra, peluangnya untuk berkoalisi lebih kecil ketimbang partai lain yang tergabung dalam koalisi Merah Putih. Mengapa demikian? Karena untuk konteks PKS itu dari sisi ideologi maupun dari sisi kontribusi politik maupun dari sisi attitude politik itu jelas sulit buat Jokowi untuk bisa bergabung gitu ya dengan rombongan pemerintahan ke depan. Gerindra jelas karena mereka pada posisi utama yang kalah dalam konteks Pilpres kemarin. Nah, untuk P3 itu tingkat kemungkinannya lebih besar. Termasuk Golkar gitu ya. Sementara Demokrat lagi-lagi masih terbentur tembok yang terlalu besar dan tebal antara yang Pak SBY dengan Pak Bu SBY Mega. dengan Ibu Mega. Nah, untuk PAN masih mungkin sebenarnya. Cuma lagi-lagi siapapun partai yang ikut dalam rombongan partai pemenang pemerintahan di pemerintahan ke depan, menurut saya posisi tawarnya akan jauh lebih rendah. Maksud saya, mereka tidak bisa meminta kursi atau insentif kekuasaan lebih besar dari apa yang mereka harapkan. Karena mereka tidak ikut iuran. Baik. Ini seperti kasus Golkar di 2009, dia sebagai partai pemenang pemilu kedua itu hanya mendapatkan jatah 2 menteri ya. Tiga menteri ya. Padahal partai Golkar itu memiliki kursi lebih besar ketimbang misalnya PAN, P3, PKS, PKB. Saya ingin kembali ke Mas Marwan terlebih dahulu, Mas Marwan. Gini, ini saya menambahi Pak Burhan ini. Silakan. Ya istilahnya asabidunal awalun lah. Ya yang pertama ya di soft depan, yang kemudian ya di soft belakang lah. Oh gitu. Itu saya kira adil lah seperti itu. Tapi kemudian yang menjadi pertanyaan adalah itu daging sapi gitu ya. Yang belakang itu mungkin Telur. telur. Kemudian yang menjadi pertanyaan adalah bagaimana menghargai perjuangan dari 4 parpol yang dari awal mengusung Jokowi JK tanpa ada kesan bagi-bagi kursi, bagi-bagi kekuasaan, Mas Marwan. Iya, saya kira ini adalah tradisi yang baik karena pada dasarnya adalah kementerian nanti, seorang menteri nanti itu adalah menterinya presiden sekaligus juga menterinya partai para pengusung. Ini adalah sebuah tradisi yang saya kira menurut saya layak untuk dikedepankan. Tidak menterinya PKB misalnya, atau tidak menterinya Nasdem misalnya, atau tidak menterinya PDI Perjuangan, tapi menjadi menjadi menterinya partai pengusung. Mungkin semangat SBY Budiono waktu itu juga seperti itu, tapi prakteknya kan tidak. Beda. Saya merasakan sendiri dan saya tahu sendiri itu sangat berbeda. Nah, Presiden Pak Jokowi dan Pak JK itu juga presidennya bersama-sama, bukan hanya presidennya PDI Perjuangan saja, tapi presidennya PKB, presidennya Nasdem, presidennya Hanura, presidennya PDI Perjuangan, presidennya PKBI. Nah, ini saya kira adalah sebuah new paradigm yang saya kira baik untuk politik ke depan. Oke, kita akan jeda terlebih dahulu teman-teman. Nanti saya ingin bertanya ke Mas Burhan bagaimana mengakomodasi beberapa parpol terpilih ini untuk bergabung ke Jokowi JK tanpa ada bagi-bagi kekuasaan, tapi parlemen juga kuat. Kami akan membahasnya sesaat tegakkan melalui entah mungkin yang paling tepat adalah Pak JK ya, yang bisa menjadi semacam bridging ya atau jembatan. Karena menurut saya Pak JK punya pengalaman 2004 dengan 2009. Meskipun menurut saya saat itu partai pendukung SBY JK tidak terlalu besar di pemerintahan dan di parlemen, tetapi komunikasi dan disiplin politik cukup bisa berjalan dengan baik. Jadi itu menurut saya paling menentukan. Nah, yang kedua menurut saya yang harus dilihat agar koalisi ke depan tidak terkesan koalisi transaksional, koalisi yang dibangun di atas fondasi pragmatisme. Jokowi JK harus mendahulukan kalangan partai politik yang menjadi pendukungnya tetapi berasal atau memiliki background profesional, kelompok teknokrat gitu ya. Jadi ini penting karena bagaimanapun Jokowi dengan JK itu terpasung oleh janjinya untuk mengedepankan pada kabinet ahli
Betul. Kabinet ahli atau zakon kabinet ini bukan berarti menepikan peran partai politik, tetapi dicari orang-orang profesional di kalangan partai politik yang tepat untuk posisi yang tepat. Jadi the right man in the right place. Bukan gitu. karena kedekatan, bukan sekedar karena kedekatan, sodoran dari ketua umum parpolnya. Jadi basisnya adalah meritokrasi, tetapi punya topangan politik. Kemudian disandingkan dengan peran politik, disiplin koalisi yang berjalan dengan baik. Dan yang terakhir, harus ada kontrak koalisi yang betul-betul jelas, tidak multitafsir. Kelemahan pada masa SBY Budiono di 2009-2014 adalah kontrak koalisinya itu terlalu multitafsir, terlalu elastis, terlalu fleksibel, sehingga bisa ditafsirkan oleh para partai koalisi dengan cara pandang sesuai dengan kepentingan politik mereka. Nah, ini yang harus diselesaikan. Kontrak koalisi yang betul-betul mengikat, tetapi dengan tafsir yang jelas. Kalau Mas Burhan, terakhir saya ke Mas Burhan, parpol mana yang di luar 4 parpol pengusung pertama kali, ada Hanura, ada mohon maaf, PDIP, kemudian Nasdem dan juga PKB, di luar PKB tentunya, yang paling visible, yang paling pas untuk mendampingi Jokowi JK? Harus dilihat hitungannya begini, Rory ya. Pertama adalah kalkulasi politiknya, berapa persentase kursi yang dimiliki oleh keempat partai ini di dalam menambal kekurangan dukungan politik Jokowi JK di parlemen. Itu satu. Yang kedua, dilihat juga oleh ketersediaan stok ya mereka untuk menduduki posisi jika mereka diajak dalam koalisi pemerintahan. Yang ketiga, itu dilihat dari potensi disiplin koalisi, soliditas politiknya. Kalau misalnya dia sumbangan kursinya besar, tetapi disiplin koalisi susah untuk mereka jalankan, susah untuk dikendalikan, lebih baik tinggalkan. Jadi menurut saya dari keempat ini idealnya 2 paling banyak ya. Yang mana, Mas? Menurut saya Golkar kemudian ini kalau Golkar masuk itu sebenarnya 1 pun cukup ya. Gitu. Tetapi kalau misalnya Demokrat itu mau tidak mau, kalau Demokrat diajak itu harus ada 1 lagi karena suara Demokrat sendiri terlalu tipis untuk bisa diajak kemudian menambal kekurangan kekuatan Jokowi di parlemen. Jadi kalau misalnya Golkar masuk cukup 1, atau misalnya kalau Golkar diabaikan, Demokrat entah dengan PAN atau salah satunya dengan P3. Baik. Nah itu kira-kira. Itu opsinya ya. Opsinya. Golkar atau Demokrat P3 Atau Demokrat Demokrat PAN. Baik. Saya terakhir ke Mas Marwan, apa jaminannya bahwa nanti di kabinet Jokowi JK tidak akan seperti kabinet gemuk SBY Budiono? Iya, sekali lagi bahwa harus ada reward and punishment yang jelas. Kemarin itu mana oposisi, mana koalisi itu tidak jelas. Kadang-kadang koalisi itu bertindak seperti oposisi. Karena Lebih reward, oposisi. Iya, karena reward and punishment-nya tidak jelas. Itu yang sering saya lontarkan dan saya suarakan ketika itu. Tapi faktanya memang tidak terrealisasi. Kemudian yang kedua adalah soal komitmen partai koalisi. Kalau masing-masing punya komitmen yang kuat untuk membangun sistem presidensial dalam konteks dilingkungi oleh beberapa multi partai, saya kira ini adalah sebuah eksperimentasi politik baru di Republik kita ini. Dan yang tidak kalah penting lagi adalah saya berbeda pendapat dalam hal ini dengan Pak Burhan bahwa orang partai justru jauh lebih punya tanggung jawab moral, punya tanggung jawab politik, sekaligus punya tanggung jawab sosial. Mohon maaf dibanding orang luar partai. Oleh karena itu di samping itu partai juga punya alat, punya infrastruktur untuk mengawal di pemerintahan, juga untuk mengawal di parlemen. Bahkan juga untuk menentukan pilihan-pilihan di lembaga-lembaga pemerintahan, termasuk di yudikatif juga. Itu kan melalui fit and proper test yang ada di DPR. Oleh karena itu peranan partai politik saya kira sangat signifikan dan ini tidak boleh dinafikan karena pengalaman kita masa-masa lalu itu dan termasuk PKB juga mengalami hal yang sama bahwa orang-orang non parpol dengan segala maaf bahwa tidak punya tanggung jawab secara moral, secara politik maupun secara sosial. Begitu sudah selesai ditinggal saja. Kalau ada masalah ditinggal saja tanpa ada rasa empati, rasa solidaritas yang kuat untuk bersama-sama mencari solusi yang ada. Mas